senggol-senggolan malah. Oh gitu. Malah main sindir-sindiran atau senggol-senggolan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama gua Dara dan Biru, Aka Pitung, Aka kalau kalian sering kenal di Facebook Irfan Hamid. Irfan Hamid. Nah, jadi taunya Dara dan Biru. Pitung. Tuh. Oke, kali ini gua kedatangan apa gua yang datang ini? Ya, iya lu yang datengin sebenarnya. Iya. Tapi Gua lagi main. Gua lagi main di nyebutnya apa ya? Workshopnya Steps Brother. Nanti kita lebih detailnya kita ngobrol-ngobrol lagi. Tapi di sini udah ada narasumber gua sekaligus suhunya denim. Wah, enggak suhu. Di atas Dara dan Biru masih ada sepuh kali ya. Kalau sepuh yang paling lebih lama. Lebih kan? lama. Gitu, senior. Sepuh Tapi dan kalau suhu kan mungkin lebih jago, bisa jadi lu lebih jago dari sepuh gua. dan suhu lah, boleh lah. Lebih jago lu lah. Oke. Lebih jago lu. Jadi di sini kalau udah ada yang kenal pasti tahu nama Instagramnya apa, Bang? Raditya Darmadi. Oke, ini Abang Radit, sering sapa dipanggil Bang Radit, atau IG-nya Raditya Darmadi. Jadi dulu waktu gua masih zaman-zaman pemula juga main denim, gua sering nonton konten-kontennya Bang Radit di YouTube. Bener gak, Bang? Bener, pas. Kan kita awal-awal sering kita komunikasi juga kan. Bener, kayak gitu. Jadi Sharing. betul banget. Jadi gue juga belajar dari masih kalau nggak baca dari orang, ya kan. Nanya. Salah satu guru gue juga lah kalau di denim lah. Cuman waktu itu kan gue belum pernah denim apa tuh, belum kenal waktu itu ya. Belum kenal. Masih bisa cerita nggak abang dulu gimana main denim awal? Oh, ya dulu ya. Iya. Cuman kalau awal gua ketemu lu kita DM-an sih sebenarnya. Denim ya? Dulu DM-an. Baru kita ketemu. Tapi udah sekian lama nggak sih? Iya. Baru kemarin yang sama- Sepaka Putih itu ya ketemunya. yang sama Serendi kayaknya. Sama Randy dulu awal Senin. Oh, iya, gue lupa sih. Lupa juga gua kalau ketemu pertama kita ya. Iya. Cuman intinya kita sering sharing bareng gitu. Sharing denim lah. Gitu. Nah, awal jadi awal main denim itu kapan? Terus zaman apa nih Bang? Boleh ceritain dikit nggak? zaman kuliah dulu tuh. Kan gua 2008 masuk kuliah. Temen gue dulu ada yang dari SMA tuh main denim. Dulu dari SMA juga gue sering disuruh beli denim. Dulu masih zamannya PSD Peter Says denim. Sama apa ya yang dari luar lah itu kayak apa ya dulu tuh Samurai Ironheart gitu kalau nggak salah, atau Evisu gitu-gitu deh. Mahal-mahal Bang, tau ya Bang? Lumayan mahal tuh. Ya kan gue nggak ada duit, jadi gue nggak bisa beli. Ya jadi gue cuman bisa belinya itu waktu pas kuliah tuh 2010. Cuman dulu temen dekat gue suka denim. Jadi dari SMA dia suka make denim, suka ngeracun-racunin gue, suka ngajak nongkrong juga sama anak denim dulu. Itu terus 2010 lah kalau nggak salah, gue lupa juga. Akhirnya kesampean beli Mischief denim. Jadi denim pertama dulu Mischief banget tuh, dulu gue inget banget harganya masih 300-an kalau nggak salah di 2009 itu. Nah, habis gue pakai Mischief ya baca-baca. Ya dari dulu sebenarnya kalau baca kaskusnya sih dari dulu. Kan gue dulu main kaskus. Ada treat namanya Denim Heads kalau nggak salah, gue lupa deh. Denim Heads kalau nggak salah. Nah di Denim Heads itu banyak ini deh pengetahuan, ilmu sharing tentang denim. Oh jadi potong maaf Bang. Dulu sebelum kayak sekarang adanya grup tele sekarang ya, dulu grup lain, terus ada yang namanya sekarang forum jual beli Facebook itu. Dulu di Trade Kaskus tuh. Trade Kaskus, tapi itu 2008 atau 9 jadi Daraku Biru apa 2010 gitu ya. Gila, gue masih SMP kayaknya tuh. Gue lulus SD 2010. Ya gitu dah. Gue kan udah kuliah di situ. Kuliah. Terus gue udah baca Kaskus juga. Kalau Kaskus kan sebenarnya gue suka lihat tweet-tweet yang aneh sama ya pengetahuan random dah. Salah satunya denim yang gue ikutin. Nah di situ ada berbagai macam drama produsen denim juga di situ ada.
Jadi seru aja baca seru. Kenapa bisa tertarik denim itu? Salah satunya apa tuh? Ya pasti fading sih kalau gua. Kalau gua pertamanya tertarik tuh fadingnya bagus. Fadingnya bagus. Bisa ngefade bagus, terus kayak ada ceritanya gitu ya. Lu pakai denim satu, lu pakai sampai dulu kan Nudi jeans itu pertama kali yang mengkampanyekan 6 bulan gak dicuci. Tuh, ya. Nah, teman-teman kuliah gue juga udah pada main tuh Nudi. Yang lokal malah dulu minder pasti kalau pakai lokal. Begitu. Dulu kan peralihan lokal pride. Oh jadi, iya. peralihan lokal pride. Jadi orang pakai mischief aja. Mischief itu kantongnya kan ada arcuette ya. Nah, mischief itu nyediain juga yang nggak ada arcuette. Jadi kasarnya dulu itu orang mending bikin jeans deh gitu daripada make denim lokal. Gitu. Nah, tapi kalau gua makainya langsung yang ada arcuette-nya. Karena kan gua udah ngikutin tuh perjalanan lokal brand dari Kaskus itu. Jadi pride gue juga sama Mischief sebagai brand lokal yang udah lumayan canggih waktu itu ya. Ya gue seneng pakai arcuette di belakang, walaupun orang-orang banyak ngeliat tuh brand apaan cil gitu. Ya kayaknya gue gak pernah lihat lu pakai brand luar. Lu lokal pride banget ya bang. Gue lokal pride banget gue. Pertama karena nggak ada duit satu. Nah kedua pas udah ada duit ya udah kepincut aja sama brand lokal gitu. Jadi waktu gue pas punya duit tuh, pas udah kerja, gue punya budget 5 juta buat Wall of Fats tahun 2017 atau 18 kalau nggak salah. Gue punya budget goceng, akhirnya malah gue beliin denim lokal semua. Old Blue, Sage, Sigul, Cross, 4 deh kalau nggak salah. 4 itu gue beli. Kalau dibeliin satu brand luar Momotaro udah habis tuh. Iya, udah habis kan 4 ribuan. Kalau Momotaro atau Iron Heart kayak gitu. Ya, makanya gue pas gue lihat detail-detailnya kalau lokal brand di Indonesia beda-beda dan menarik sih. Beda dan menarik. Beda-beda dan menarik. Dia punya culture masing-masing ya. Iya, Maksudnya kayak karakter. Apa sih namanya? Konsepnya ada yang American vintage, ada yang kalau kita lihat Blue Masculine tuh kayak pelaut. Iya, pelaut ya, punya konsepnya beda-beda, jadi kreatif gitu. Gue seneng aja. Seru ya kayak gitu ya. Seru. Jadi pas gue make juga pride-nya beda. Terus cut bray sekalian juga dulu kan ada. Ada bootcut gitu ya dulu ya. Kalau nggak salah dulu Mischief paling banyak ya cutting. Iya, cuttingan sampai sekarang juga Mischief paling banyak. Paling banyak ya kan. Jadi di tengah-tengah misalnya dia ada stride, di antara slim stride sama stride, dia ada tengah-tengahnya slim tube apa kalau nggak salah. Ya slim tube itu tuh. Aneh-aneh lah ya, banyak ya. Jadi dia lebih mengakomodir semua kebutuhan tuh. Kadang kaki orang beda-beda kan. Karena kaki orang beda-beda. Dia lebih researchnya lebih bagus sih. Kalau Mischief dulu emang udah lama juga kan. Makanya dulu gue suka sama Mischief juga perkara dia researchnya oke. Nah dulu gue milih Mischief itu juga, itu kan gue beli 2009 ya. Itu udah kontes belum? Hah? Belum ikut kontes. Gue cuman dulu silent reader sebenarnya. Cuman baca-baca. Terus waktu itu kan dipindahin tuh. Jadi Denim Head di Kaskus, orang-orang dari Denim Head di Kaskus ini bikin Dadaku Biru. Itulah dulu namanya Indigo katanya kan. Dulu mereka nyebutnya Indigo komunitasnya. Nah pas itu gua masih jadi silent reader di Dadaku Biru. Silent reader sampai 2016 gua pengen beli celana jeans lagi, iseng-iseng sebenarnya. Iseng-iseng beli celana jeans, pengennya Mischief lagi. Karena memang waktu 2016 itu kantong gue juga masih cukupnya, nggak terlalu banyak lah. Masih Mischief tuh kan. Mischief dia ada yang dari murah sampai ke mahal tuh. Betul. Ya kan, gue beli. Nah pas gue beli, yang kasirnya nanyain dah, mau ikut kontes kan katanya. Ada kontesnya juga nih. Betulan tuh ya. Iya. Dulu soalnya kalau nggak salah sempet berhenti kontesnya, atau gua nggak ngikutin ya, gua lupa juga sih. Gua sangat ngikutin waktu kontes Mischief 2010-2011. Gua suka banget tuh sama fadingnya
Dulu kan update-nya itu di webnya Darahku Biru kan. Nah di situ gue pantengin tuh perkembangannya 2010 atau 2011 gitu. Nah selepas itu gue sempat vakum sebenarnya. Vakum karena apa ya, kepentingan kuliah sama kerja lah. Gue vakum, nggak terlalu ngikutin, tapi tetap ya tiap bulan pasti ada ngeliat lah perkembangan. Tiap bulan pasti ada ngeliat perkembangan. Di 2016 gue beli denimnya gue beli Mischief, ditawarin ikut kontes, gue kontes, gue ikutin rulesnya, yang mana tuh harus posting per minggu itu 3 kali atau 4 kali gitu. Ya jadi Instagram gue penuh sama itu, sama postingan. Oh berarti sebenarnya udah ada kontes dulu sebelum pas abang? Udah, dari 2010 atau 11 atau 9 gue lupa. Berarti pas beli itu udah misi combat ke berapa tuh? Wah udah nggak tahu. Udah ya? mainnya 2000-an kayaknya. Maksudnya bukan Mischief Combat 1, 2, 3, tapi Mischief Denim Combat 2016. Iya. Dulu juga bukan Mischief Combat namanya. Bukan Mischief Denim Combat, tapi Mischief Contest. Contest kalau nggak salah. Namanya bukan Combat aja. Gitu. Nah, gue salah satu penggemar Mischief dari dulu memang. Dari dulu. Sebelum Old Blue ada di 2010 kan. Kalau Mischief kalau nggak salah duluan tuh. Nah, pas Old Blue hadir, itu sebenarnya kejagoan. Gue frekuensi belum masuk. Jadi Old Blue itu menghadirkan denim dengan kualitas yang keren banget dah pokoknya. Terus ilmu denimnya, di denimnya itu tersajinya ini bahan ini loh, bahan Jepang, itu ya, yang maksudnya yang gue belum banyak tahu, belum banyak tahu. Jadi waduh ini kayaknya kecanggihan nih. Terus harganya lumayan kan, dulu keluar dia harga kalau nggak salah 1 juta, tapi memang keren banget sih. Ada yang dulu temen satu kontrakan gue beli Old Blue, itu bahannya dari yang Itali, gue inget banget. Bahan Itali ada. Nah itu berbarengan dengan itu gue belinya Mischief, tapi karena kantong gue cukupnya di Mischief. Ya udah kontes, pas balik lagi ke kontes akhirnya gue menang. Nah pas gue menang itu karena banyak yang nanya, nggak tau lah kenapa jadi banyak yang nanya ya, mungkin karena menang terus kayak punya trik khusus dan lain-lain ya, padahal gue nggak ada trik khusus, gue cuma make doang. Gue cuma make terus gue foto, gue dengan gue ikut kontes, terus gue kontenin jeans gue jadi kayak punya cerita sama denim gue sesenang itu sama denim gue pas gue pakai denim. Jadi nggak ada tujuan untuk menang. Di aturannya kan tuh rulesnya suruh update mingguan. Habis mingguan nanti ada challenge mingguannya, nanti ada challenge bulanan. Nah cuman gue melakukan lebih dari itu sih. Jadi mungkin udah dapat poin yang melebihi dari target kan mungkin ya? Iya. Jadi Mischief nyuruhnya 3 kali posting seminggu. Gue tuh bisa 6-7 kali posting karena sesuka itu gue sama denim. Gitu, sesuka itu gue sama progres denim gue gitu. Jadi kan kayak melihara aja gitu, melihara denim, nggak tahu. Nah denim yang sebelumnya udah fading belum? Udah, malah udah rusak, udah belel-belel, dan itu nggak tahu lagi di mana. Nggak tahu lagi di mana. Karena kan dulu gue sempat vakum. Makin gue modifikasi. Yang tadinya cuma foto-foto di kosan, gue jadi jalan ke gunung lah, jalan ke Jogja gitu. Jadi ada pengalaman kan. Gitu. Jadi gue modifikasi dah. Yang tadinya di situ-situ doang fotonya, gue jadi fotonya di gunung, di Jogja, gitu. Tapi dengan hasil yang udah fading gitu, lo merasa puas nggak dengan? Iya, puas. Apa masih kurang maksimal nih? Gue kurang. Nah itu dia, gue nggak ada ukuran gue maksimal atau enggak sebenarnya. Oke, jatuh tempo, waktunya update udah. Pokoknya sensasi gue dipakai denim, pas gue pakai denim itulah sensasi gue. Jadi bukan masalah fadingnya kan sebenarnya kalau dari dulu tuh di Kaskus ada beberapa orang yang benar-benar ngejar fading, ada yang beberapa prinsipnya itu fading itu adalah bonus gitu ya. Nah ya gue ngikutin yang fading itu adalah bonus gitu. Jadi gue nggak terlalu ngejar fading, yang gue incer adalah pengalaman waktu gue pakai denimnya. Ini FYI aja, gue sama Bang Adi sebenarnya banyak berbeda pendapat ya, bertolak belakang ya. Kayak kalau menurut gue fading harus dicari, kalau bagi gue
Ya ngapain lu beli denim kalau nggak fading? Kalau misalnya nggak dipakai doang, di chino aja, beli sarung aja atau celana bahan. Tapi karena denim ini apalagi termasuk raw ya, dia bisa menghasilkan suatu seni yang indah. Menurut gua wajib dihasilkan, mau itu kontes atau kagak harus jadi fading gitu. Kalau bisa kontras. Tapi Bang Radit nggak masalah kan kita dengan perbedaan pendapat, nggak ada crash atau apa? Enggak lah, wajar banget. Gue menghargai orang-orang yang ngejar fading juga, termasuk lu. Karena lu antusias sama fading kan, ya nggak apa-apa. Kalau gue sih your denim your rules. Sama-sama denim entusias, cuma Bang Radit ini objektif, gue subjektif. Kalau gue fading sekalian. Kalau Bang Radit tengah. Nah, gue ada yang gue incer untuk fading juga ada. Jadi beberapa kali gue pakai denim juga, gue beli denim itu untuk gue break dan untuk gue kejar fadingnya. Ada juga. Cuman ada juga yang gue beli denim ya untuk gue pakai hari-hari aja. Jadi ya terserah gue sekarang nih pengen beli denim nih, pengen gue break, ya gue ikut rules lu yang misalnya nggak usah dicuci 6 bulan gitu. Terus apalagi yang rules lu untuk menjadikan fading, ya referensinya paling nggak sama kayak lu. Berarti abang nih termasuk orang yang mungkin pakai denim sewayanya dulu. Orang mungkin nggak tahu fading, nggak ada kontes, yo pakai sebagai pakaian yang kuat, awet, sebagai ya aktivitasnya juga ekstrim, kerja tambang, kuli dulu lah pokoknya kan. Itu butuh pakaian yang tebal. Itu mungkin gitu ya, udah pakai sebagai wayanya pakaian aja ya. Ya iya, karena kalau dari sejarahnya kan ya denim diciptainnya kan buat pekerja keras aja, pekerja lapangan kan, bukan dia diciptain untuk fading. Nah, fading itu baru muncul ketika ya setelahnya lah intinya, setelah kebutuhan itu udah tercapai terus ada sensasi lain di fading, ya udah situ. Cuman kalau ada orang yang memilih untuk fading, ya itu haknya mereka lah. Hak mereka ya pakai caranya tersendiri, punya banyak cara juga kan. Ada yang bilang siwas, ada yang bilang enggak. Kan lo juga termasuk yang enggak siwas kan? Iya, gue nggak siwas. Nggak siwas. Kalau gue siwas gue pernah, mesin wash gue pernah, rain wash gue pernah, cuci hujan-hujanan pernah gue, semua rendem sok gue pernah. Amplas pernah bang? Amplas pernah gue. Pernah aja ya, pakai silet buat ngerobekin serat gitu biar bolong-bolong. Pakai baking gue pernah. Ya gue coba-coba aja semua. Jadi bebas lah, orang itu denim lo. Betul. Ya kalau misalnya mau ngomel, beli dulu denim gua nih. Jadi denim gua dulu, baru lu ngomel gitu. Kan kita beli nggak pakai di orang gitu kan. Gitu. Ya mau di amplas nggak ada yang salah, bener ya. Terserah. Kalau gua terserah. Cuma balik lagi rulesnya, sekarang ada satu brand yang ngadain kontes nggak boleh pakai. Itu terserah dia juga. Karena ya udah, kalau udah ikut kontes lo ikut aturan iya lah, bener lah. Kecuali lo nggak ikut, bebas. Gue juga pernah tuh pakai refresher Indigo Invitational. Yang gue di banned gara-gara pakai refresher tuh, ada yang cepuin, ngaduin. Ya udah gue tetap pakai, gue nggak mau ikut aturannya. Akhirnya didis, ya udah gue cabut. Itu emang bukan ya mungkin itu kan aturannya mereka. Tapi mungkin cara gue memakai denim tuh beda dan nggak sesuai sama aturan kontes, ya udah. Itu kan yang iri-iri aja menurut gue. Karena dia mau menang, tapi nggak tahu menang juga atau enggak. Tapi abang ikut Mischief Combat itu 2 kali ya? Sekali? Iya, yang kedua cuman ini aja meramaikan. Enggak niat, waktu itu udah gawe juga soalnya. Kalau yang kedua itu gua masih jualan dulu. Gua kan dulu lulus nggak langsung kerja, gua jualan makanan dulu. Pas jualan makanan gua kan sehari-hari pakai denim tuh. Udah, di situ udah gua pakai. Selau. Oke. Pas udah Mischief Denim Combat yang kedua, ya udah kayak ini aja, udah meramaikan aja. Ya. Dan di situ gua yang Mischief Denim Combat yang pertama yang gue ikut, yang juara itu kan orang-orangnya jarang ngumpul. Iya. Nah, gue jadi ngerasanya kayak ada senggol-senggolan malah. Oh gitu. Malah main sindir-sindiran atau senggol-senggolan kelihatannya. Tapi walaupun gue sih berusaha untuk ya jangan dong, gue nggak mau nyenggol nih gitu. Gue bukan yang mau nyenggol nih, gue cuman mau main denim doang gitu, bareng-bareng. Nah makanya waktu pas denim combat yang kedua kali gue ikut, ya gue ajakin semua tuh yang ikut, gue ajakin ngumpul di Mischief. Gathering pertama lah ya? Iya, gathering pertama untuk yang ikut
dan Combat. Ketemu juga tuh sama Ko Chris waktu itu. Ya udah kita gathering. Udah lah kita persaingan sehat ya. Itu udah masih kontes nggak? Masih kontes itu. Masih durasi kontes. Itu durasi kontes.